Hai para penikmat catur semuanya, selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini akan gue bahas partai yang oke, menarik, yang dimainkan antara Anish Giri melawan David Navara. Partai ini dimainkan pada turnamen Mr. Dotki Invitational, dimainkan pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2020, dimainkan pada website chess24.com. Dan kita langsung masuk aja nih ke pertandingannya. Let's go. Anish Giri di sini yang memegang putih, David Navara yang memegang hitam. Permainan dimulai Anish Giri dengan langkah pion dimajukan ke E4, dibalas dengan pion ke E6, pertahanan modern, lanjut pion ke D4, mengontrol petak pusat dengan 2 pion, kemudian gajah ke G7, kuda ke F3, pion D6, membuka diagonal gajah yang satunya lagi, dan balasan utama putih di sini adalah kuda ke C3. Tapi Anish sudah mempersiapkan langkah lain, gajah ke E3. Nah, karena di sini pion B tanpa penjagaan ya, Navara mencoba memanfaatkannya dengan langkah pion C5. Dan tentu dong, pion nggak bisa ditukar karena gajah sudah siap menerkam pion B2. Jadi kuda C3 menutupi ancaman itu, pion C tukar pion D4, kuda makan pion D4, dan hanya dalam 2 langkah, Navara berhasil membuka diagonal gajah fianchetto pada petak G7. Kemudian, kuda dikembangkan ke petak F6, bukan hanya bersiap rokade pendek, tapi dia juga sudah siap mengancam kuda ke G4, dan ini benar-benar sangat mengganggu. Jadi Anish memainkan pion ke F3. Dan somehow setupnya sekarang berubah ya, sudah bertransposisi dari yang awalnya pertahanan modern menjadi pertahanan Sisilia varian naga. Dan varian untuk putih namanya adalah variasi Yugoslav attack, yang kita tahu tipikal serangannya itu melalui pawn storm, pion G dan pion H, dan tempat rokade untuk putih akan di sayap menteri gitu. Lanjut kuda ke C6 dari Navara, menteri D2 bersiap untuk rokade panjang, rokade pendek dari David Navara, rokade panjang dari Anish Giri, dan setelah siap nantinya dia akan majukan pion-pionnya. Tapi sebelum itu Navara memainkan D5, mengambil inisiatif serangan pada petak pusat. Ya, sebelum Anish Giri memajukan pionnya gitu. Lalu pion E makan pion D5, kuda makan pion D5, kuda makan pion C6 dan mengancam menteri, pion B tukar kuda, gajah ke D4 mengajak pertukaran gajah, gajah makan gajah, menteri makan gajah. Nah, setelah beberapa langkah dan pertukaran, sekarang tercipta posisi dengan sebuah kelemahan 2 pion terisolasi pada posisi David Navara. Dan untuk memperbaiki posisi ini, Navara mainkan menteri ke B6, mengajak pertukaran menteri yang jika ditukar tentu dimakan balik dengan pion A. Ya, yang selain membuka file A juga kita memperbaiki formasi pionnya. Dan sudah pasti ditolak oleh Anish ya, kuda ke A4, mengancam menteri, juga menuju petak C5. Dibalas Navara ke A5, mencegah kuda C5 dengan mengawasi pion A. Lanjut B3, lindungi kuda karena Anish ingin menggerakkan menterinya. Lanjut benteng ke B8, Anish menggerakkan menterinya ke C5. Mau nggak mau harus ditukar, lalu kuda tukar pion C5. Ya, mantap sih. Dengan langkah yang sebenarnya simpel banget, tapi Anish Giri berhasil membuat kudanya jadi aktif nih pada petak C5. Yang nantinya kuda ini bakalan merepotkan pertahanan Navara. Lanjut Navara, kuda C3 mengancam benteng, benteng ke1 mengancam pion E7, kuda makan pion E2 sekak, raja B2 mengancam kuda, kuda mundur ke B4, dan benteng tentu makan pion E7 juga menekan pion A. Dibalas Navara, gajah ke F5 mengancam pion C2. Anish Giri menjawab dengan langkah yang santai, gajah ke C4. Monggo pionnya dimakan, kata Anish.
Dan Navarra menjawab dengan benteng B ke D8. Nah ini, jika pada posisi sebelumnya pion dimakan, entah itu dengan gajah atau dengan kuda, tidak bisa. Jika dimakan dengan kuda misalnya, pion G4. Tujuannya menghilangkan penjagaan kuda. Sudah dipastikan hitam akan menang perwira. Atau dimakan dengan gajah. Putih punya kuda ke D7, menggarpu 2 benteng. Di sini putih tidak menang perwira, tapi menang pertukaran. Ya, sama aja buruknya lah. Kembali ke posisi. Nah, di sini Navarra memainkan benteng ke D8. Tujuannya supaya keluar dari jalur garpu tadi ya, supaya dia bisa makan pion C2. Di sini Anies Giri menjawab dengan langkah yang benar-benar smart, yaitu G4, mengancam gajah. Gajah makan pion C2. Anies Giri dengan santuy menjawab itu dengan langkah kuda ke D7. Dan tentu ya, di sini jika benteng geser maka gajah makan pion F7 sekak dengan mengancam benteng. Iya, jadi sudah dipastikan putih menang pertukaran nih, kuda tukar benteng. Jadi David Navarra gajah D3 mencoba menukar gajah, kuda makan benteng tentu saja. Gajah makan gajah, pion makan gajah, raja makan kuda mengancam benteng, benteng makan pion A7 secara gratisan, kuda D3 sekak, raja geser ke C3, kuda ke E5 mengancam pion F, dan dibalas dengan langkah yang smart lagi oleh Anies Giri, benteng ke E1. Jika kuda makan pion, maka benteng ke E7. Ya, menempatkan 2 benteng pada baris ke-7 sangatlah kuat dan powerful. Dan di sini Navarra oke, makan pion. Tentu benteng ke E7 mengancam pion 2 kali. Nah, jika pion maju maka makan pion H7. Jika kuda mundur G5 untuk menjaga pion, percuma juga. H4 mengancam kuda, pion tetap akan dapat. Tapi langkah itu seenggaknya lebih baik lah daripada langkah Navarra selanjutnya. Karena di sini Navarra memainkan langkah raja G7. Sudah pasti benteng makan pion sekak, raja G6 dan benteng makan kuda. Dan pada posisi ini David Navarra menyerah karena kalah perwira ya. Ya gitu teman-teman, sebuah partai yang simple banget untuk level Grandmaster yang dimainkan antara Anies Giri melawan David Navarra. Jika kalian suka video ini, kalian tekan tombol like. Jika kalian ingin terus mengikuti, menonton, menyaksikan video gue selanjutnya, tekan tombol subscribe. Salam penjara catur, Gens Unasumus, kita satu keluarga.